Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Chandra Septiono Nugroho dengan NIM A320180168 dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan program studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang luaran artikel saya yang berupa artikel PTK ya. Basicnya adalah PTK atau penelitian tindakan kelas. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil penelitian saya bersama dengan Koifa Nur Wahid Maulana. Dia merupakan satu kelompok dengan saya dalam pembuatan luaran ini, dan dia merupakan mahasiswa dari program studi pendidikan biologi. Jadi untuk luaran ini saya dibagi menjadi, saya bersatu kelompok dengan prodi luar. Oke, jadi langsung saja dalam judul luaran kali ini, luaran PLP ini adalah efektivitas model pembelajaran problem based learning atau PBL terhadap hasil belajar siswa di SMK Negeri 2 Magetan. Dari judulnya, inti dari penelitian inilah untuk mengetahui bahwa apakah penggunaan PBL itu dapat mempengaruhi hasil belajar siswa mulai dari proses pembelajaran sampai nanti akhir hasil pembelajaran mereka. Dan di sini ya, dalam abstrak ini sudah bisa dibaca di mana bahwa tujuan kami melakukan penelitian ini adalah untuk menjelaskan, mencari tahu, lalu menjelaskan pengaruh dari problem based learning ini sendiri terhadap hasil belajar siswa. Apakah PBL ini dapat menjadi suatu terobosan yang lebih bagus dibandingkan dengan program pembelajaran atau proses belajar mengajar yang konvensional, atau bisa dibilang yang biasa, atau mungkin istilah lain yang kami gunakan di sini adalah dengan cara atau metode ceramah di sini. Nah, teknik pengumpulan datanya itu menggunakan tes. Jadi kita ada pre-test dan ada post-test. Nah, dari sini untuk kelasnya atau samplingnya, kita ada kelas farmasi, yaitu kelas farmasi, ada kelas A dan B. Karena waktu itu saya mendapatkan bagian di kelas farmasi. Seperti itu. Dan kini pun kemarin saya juga mendapatkan kesempatan untuk mengajar secara offline atau luring. Jadi kita ada dua kelas, yaitu kelas online dan kelas offline. Lalu kita langsung saja masuk ke intinya, yaitu metode penelitian kami. Yaitu kami melakukan persiapan dulu. Persiapan penelitian di sini kami melakukan planning. Kita mencari common ground dulu. Apakah PBL ini pernah dilakukan di SMK ini dan apakah bertahan lama? Dari sini kita bisa menemukan bahwa PBL tidak dapat bertahan lama karena kondisi daring itu siswanya di sini kurang dapat mengikuti, dikarenakan SMK kami kemarin itu tidak cukup memadai dalam kegiatan pembelajaran online. Jadi ini baru bisa kami lakukan ketika pembelajaran offline. Walaupun seperti itu, kemarin sampling di online-nya pun alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Nah, lalu kita mempersiapkan subjek penelitiannya. Subjeknya di sini sudah jelas sekali adalah kelas farmasi ya. PBL, pembelajaran metode PBL dan yang konvensional. Sedangkan kelompoknya nanti untuk sampelnya adalah anak-anak kelas farmasi. Setelah ini kita bagi menjadi dua, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Untuk eksperimennya udah otomatis adalah kelas yang kita gunakan dengan metode PBL, baik online maupun offline. Lalu yang metode konvensional atau metode seperti biasa, sama juga kelas online ataupun kelas offline. Lalu kita ada post-test. Nah, di sini materi yang saya gunakan adalah invitation letter. Karena dalam invitation letter itu bisa kita bedah, kita analisa bersama-sama, kita bedah. Nah, dari situ pembedahannya itu kita mulai dengan cara membaca dulu. Kita baca suratnya. Saya tidak langsung menjelaskan bahwa ini seperti ini seperti ini, seperti ini, tidak. Tapi saya memberikan suatu masalah dulu, yaitu adalah suratnya tadi. Surat itu lalu kita analisa bersama-sama, kita bedah, kita cari strukturnya. Dari situ baru kita jelaskan lagi.
Jadi, sebelum mereka sempat mendapat materi, kita melakukan pretest dulu, yaitu apakah mereka paham tentang surat undangan atau invitation letter ini isinya apa saja. Setelah itu kita bedah bersama-sama, lalu kita melakukan post test. Ketika kita melakukan post test, kita cari perbandingannya apakah bisa berhasil atau tidak. Lalu bisa dilihat di terakhirnya adalah hasil belajarnya. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan kesimpulan yang sangat jelas sekali di mana metode problem based learning itu sangat berpengaruh, yaitu ketika mereka diajak untuk menganalisa invitation letter ini, mereka lebih kritis dalam artian mereka tidak hanya belajar bagaimana cara untuk mengetahui apa saja strukturnya, tapi mereka mencari dari awal strukturnya apa saja. Bukan kita yang menjabarkan strukturnya itu ini tidak, tapi mereka sendiri yang mencari. Dari situ mereka sudah bisa memahami dengan lebih jelas karena mereka dapat langsung terjun langsung untuk mencari tahu apa saja yang dibutuhkan dalam problem ini atau masalah ini. Dan masalah di sini yang saya angkat adalah tentang invitation letter. Nah, lalu hasilnya di sini adalah kemampuan berpikir kritis kelas eksperimen itu lebih tinggi daripada kelas kontrol. Kelas kontrol tadi adalah untuk pembelajaran yang konvensional. Berarti sudah dapat terlihat bahwa untuk problem based learning ini sangat berhasil dibandingkan dengan kelas yang biasa dengan metode konvensional. Nah, yang kedua adalah metode pembelajaran problem based learning berpengaruh karena ini hasil belajar siswa yang belajar dengan metode PBL lebih tinggi daripada yang belajar dengan metode konvensional atau di sini ceramah. Dari situ saya dan teman saya sudah menyimpulkan bahwa PBL ini memang sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran yang ada di SMK Negeri 2 Magetan. Dan dari sini saya dan teman saya mengusulkan kepada guru-guru, terutama pada guru pamong kami, bahwa metode ini sangat anjur digunakan dalam kelas langsung karena dari situ murid-murid tidak hanya bisa memahami apa saja yang mereka harus pahami, tapi mereka bisa mencari bersama. Mereka bisa bereksperimen bersama, mereka bisa menganalisa langsung, dan dari situ kemampuan mereka berpikir lebih paham, dan ketika ada melontarkan pertanyaan, dari situ teman-teman juga bisa lebih paham. Seperti itu. Dan mungkin tidak banyak yang bisa saya bahas karena penelitian ini sangat simpel, tapi kami mendapatkan hasil yang kita inginkan dan untuk penelitiannya juga berjalan sangat lancar. Mungkin itu saja presentasi dari saya untuk luaran artikel kali ini. Terima kasih banyak untuk perhatiannya dan mungkin itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.